Sebelum kita mulai cerita rakyat, alangkah baiknya berdoa dulu biar si baby bisa dengar dengan baik dan dapat kaidah yang positif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini saya menceritakan tentang cerita rakyat yang berasal dari Aceh yang berjudul kisah Si Layar. Sebuah kerajaan di tanah alas pada zaman dahulu, sang raja memerintah dengan sifat adil dan bijaksana. Rakyat pun hidup dalam kedamaian, keamanan, serta kesejahteraan. Sang raja mempunyai seorang penasihat, tanda wakil namanya. Apapun juga disebutkan tanda wakil, sang raja akan menurutinya. Dalam kehidupannya, sang raja belum juga dikaruniai seorang anak. Meski telah lama berumah tangga, kenyataan itu membuat harap bersedih hati. Begitu pula dengan sang permaisuri. Keduanya tak putus-putusnya berdoa dan memohon agar dikaruniai anak. Hingga suatu hari, sang raja bermimpi. Dalam impiannya itu, seorang kakek datang kepadanya dan memberitahunya hendaknya sang permaisuri meminum ramuan yang dibuat oleh seorang tabib yang tinggal di sebuah hutan di ujung wilayah kerajaan. Keesokan paginya, sang raja lantas memerintahkan sang prajurit untuk mencari keberadaan si tabib dan mengajaknya untuk datang ke istana kerajaan. Tak berapa lama kemudian tabib yang dimaksud telah datang ke istana kerajaan. Si tabib segera membuatkan ramuan. Sang raja memintanya. Benar pesan si kakek dalam impian sang raja. Tak berapa lama setelah meminum ramuan buatan si tabib, permaisuri pun mengandung. 9 bulan kemudian, permaisuri melahirkan bayi laki-laki. Sang raja memberi nama Layar untuk anak laki-lakinya itu. Begitu gembiranya hati sang raja dan permaisuri sehingga dikaruniai seorang anak. Namun kemudian itu tidak berlangsung lama. Belum juga segenap sebulan usia Layar, tanda wakil menghadap sang raja dan menjelaskan perihal impiannya. Kanda tanda wakil, hamba bermimpi bahwa kelahiran putra paduka itu adalah petaka sekaligus bencana besar bagi segenap rakyat. Putra paduka itu hendaklah dibuang ke hutan agar bencana tidak terwujud dalam kenyataan. Apakah tidak ada cara lain selain membuang putraku itu ke hutan agar bencana itu tidak terwujud? Tanya sang raja. Ampun yang mulia, tanda wakil, menurut impian hamba, satu-satunya cara untuk mencegah datangnya bencana dan petaka yang akan melanda dari kita ini hanyalah dengan membuang putra paduka ke hutan. Sang raja pun menurut. Betapapun ia sangat mencintai anak laki-lakinya itu, namun jika kehadirannya akan membawa petaka dan bencana bagi segenap rakyat yang dipimpinnya, ia pun menetapkan hati untuk membuang Layar ke hutan. Layar yang masih bayi itu lantas dibuang ke hutan. Seekor kerasakti merawat Layar. Dalam asuhan si kerasakti, Layar pun tumbuh membesar. Beberapa tahun kemudian, Layar telah berulah menjadi seorang pemuda. Wajahnya sangat tampan, tubuhnya kuat dan kekar. Si kerasakti
mengajarinya sopan santun dan tata krama, hingga Layar tumbuh menjadi seorang yang baik hati dan mengenal sopan santun. Pada suatu hari, Layar keluar hutan. Di pinggir hutan, ia berjumpa dengan seorang kakek. Setelah saling bertegur sapa, sang kakek akhirnya mengetahui siapa sesungguhnya Layar. Si kakek lantas mengajak Layar untuk kembali ke istana kerajaan. "Ayahanda, Paduka telah wafat," kata si kakek. Dalam perjalanannya menuju istana kerajaan, kini yang memerintah kerajaan adalah Paman Paduka. Sangat jauh pemerintahannya jika dibandingkan dengan Ayahanda Paduka. Paman Paduka itu memerintah dengan kejam dan sewenang-wenang. Sangat mudah ia menjatuhkan hukuman, bahkan terhadap orang yang sesungguhnya tidak bersalah. Beberapa orang harus memenuhi kematiannya setelah dianggap berani menentang kehendak raja. Rakyat pun hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Raja sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan kejahatan pun tumbuh subur laksana jamur di musim penghujan. Layar sangat sedih mendengar cerita si kakek. "Lantas bagaimana dengan nasib ibu?" tanya. "Ibu Paduka masih hidup selain tinggal di sebuah gubuk di luar istana. Setiap hari Ibu Paduka dipaksa untuk bekerja keras layaknya seorang pembantu. Kerap Ibu Paduka tidak diberi makanan karena dianggap pekerjaannya tidak baik. Bahkan makanan untuknya pun kadang makanan yang telah basi." Layar kian merasa sedih. Ia berniat kuat untuk menemui pamannya dan meminta agar pamannya tidak sewenang-wenang dalam memerintah, tidak berlaku aneh terhadap ibunya. Layar pun di istana kerajaan. Pamannya sangat tidak suka mendapati kedatangannya. Ia khawatir Layar minta tahta yang seharusnya memang menjadi haknya. Raja lantas memperlakukan Layar dengan cara buruk. Layar terpaksa untuk bekerja keras, melebihi kerajaan yang dilakukan pembantu. Jika Layar tidak bekerja, Layar tidak diberi makanan. Layar juga dilarang untuk bertemu dengan ibunya. Para prajurit juga diberi kewenangan oleh sang raja untuk memukul Layar jika Layar dianggap tidak baik dalam pekerjaannya. Layar terpaksa menerima perlakuan buruk terhadap itu. Ia tidak berani melawan karena prajurit itu kuat juga bersenjata. Sang raja telah berulah kali berusaha untuk mencelakai Layar secara diam-diam. Ia telah mendatangkan orang-orang kepercayaannya untuk membunuh Layar. Namun hingga sejauh itu, Layar tetap selamat. Suatu hari sang raja memerintahkan seorang kepercayaannya bernama Penghulu Muda untuk membunuh Layar. Penghulu Muda lantas mengajak Layar untuk membeli kerbau. Di tengah jalan, Layar didorong hingga terjatuh ke jurang. Penghulu Muda lantas kembali ke istana kerajaan dan menghadap sang raja setelah memastikan Layar akan menemui kematiannya setelah terjatuh ke jurang. Layar terjatuh ke dalam jurang di dalam, namun ia selamat karena ditolong oleh jin bernama Siah Ketambe. Sama sekali ia tidak terluka dan bahkan sedikit pun kulit tubuhnya tidak lecet. Siah Ketambe menjelaskan bahwa jatuhnya Layar ke jurang karena siasat pamannya. Pamannya itu menghendaki engkau mati setelah terjatuh ke jurang ini, kata Siah Ketambe. Layar bisa membenarkan penjelasan Siah Ketambe. Berulang-ulang ia telah merasakan berbagai usaha pamannya
untuk menjelaskan dirinya. Si Aketambe mengharapkan agar layar mempunyai ilmu bela diri yang cukup untuk menjaga dirinya dari berbagai tindakan ditujukan untuk mencelakakan dirinya itu. Si Aketambe kemudian mengajarkan ilmu bela diri kepada layar. Layar berlatih dengan tekun. Kemudian semua ilmu yang diajarkan si Aketambe dapat diterimanya dengan baik. Hingga tak berapa lama, kemudian layar pun telah menguasai ilmu bela diri. Si Aketambe juga membekali layar dengan berbagai kesaktian lainnya. Sehingga dirasa cukup, ia diperintahkan si Aketambe untuk kembali ke istana kerajaan. Si Aketambe memberikan pesannya kepada layar. Gunakan ilmu dan kesetiaanmu untuk baik-baik. Sebisa mungkin hindarkanlah perkelahian. Namun jika engkau terdesak atau mendapati dirimu berada dalam bahaya, perlulah kau gunakan ilmu itu untuk membela diri. Layar lantas kembali ke istana kerajaan. Kedatangannya sangat mengejutkan sang raja dan juga penghulu muda. Layar langsung menemui penghulu muda. Penghulu muda mendadak menyerang layar untuk menutupi tindakan busuknya. Namun dengan mudah layar berhasil mengalahkannya. Begitu pula dengan prajurit-prajurit bersenjata lengkap dengan tak berdaya mencoba melawan layar. Ilmu bela diri kesaktian layar terbukti jauh melebihi kemampuan prajurit itu. Hingga akhirnya mereka pun menyatakan takluk dan bahkan balik mendukung layar. Sang raja begitu terpenjerat mendapati kemampuan keponakannya itu begitu luar biasa. Ia pun merasa tidak akan mampu menghadapi layar. Terlebih para prajurit yang selama itu setia padanya menjadi terbalik dengan pendukung layar. Ia pun menemui layar dan berujar, "Layar keponakanku, maafkan pamanmu yang telah sangat khalif ini. Ampuni aku, dengan ini kuserahkan tahta yang memang sudah seharusnya engkau duduki. Sekali lagi, maafkan kesalahan pamanmu ini, dan jangan engkau sakiti pamanmu yang telah renta ini." Layar memaafkan kesalahan pamannya. Ia juga memaafkan kesalahan penghulu muda, karena mengetahui penghulu muda hanyalah menjalankan perintah pamannya. Layar memanfaatkan beberapa dan pemasalah yang selama ini berjanji tidak mengulangi kesalahan mereka. Setelah menyerahkan kosongan itu, layar akhirnya dinikmatkan menjadi raja baru. Layar langsung menyebut ibunya dan menundukkannya di sampingnya dengan penuh penghormatan. Segenap rakyat pun merasa lega dengan pemangku tahta kerajaan adalah sosok yang memang seharusnya menjadi selaku raja. Mereka bersama gembira dan berbahagia karena dalam pemerintahannya Raya menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Para pesusuh mulai ditangkap dan diadili. Kesejahteraan rakyat diperhatikan. Rakyat pun hidup senang dan sejahtera. Mereka berbahagia seperti kebahagiaan yang dirasakan layar yang akan dapat kembali bersatu dengan ibunya tercinta. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita si layar adalah orang yang baik akan mendapatkan kebaikannya, dan orang yang jahat juga akan mendapatkan kejahatannya. Atas pelikonya itu, hak seorang akan kembali kepadanya, meski harus melalui perjuangan yang sangat panjang dan berliku-liku. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.